Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Mungkin Channel. Bagaimana kabar sahabat semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan juga dimudahkan rezeki dan tetap semangat. Senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ayo membaca Al-Quran. Sebelum mulai pembelajaran, mari membaca Al-Quran dengan tartil. Semoga dengan membiasakan diri membaca Al-Quran, kita selalu mendapat keberkahan dan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah Quran. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 30-32 dengan tartil selama 5-10 menit. Perhatikan makroj dan tajwidnya. B. Infografis. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. C. Tadabur. Amati gambar-gambar berikut dan kemudian berikan tanggapan atau komentar pada setiap gambar berkaitan dengan tema, senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Silahkan tuliskan komentarnya di kolom komentar. D. Wawasan Islami. Seorang muslim harus melaksanakan ajaran agamanya dengan benar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Bagi seorang muslim, tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya saja tanpa berusaha untuk memahami Islam dan mengamalkannya. Keislaman seorang muslim harus dibuktikan dengan perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, solusi untuk memahami Islam adalah dengan menuntut ilmu. Semangat menuntut ilmu ini harus terus digelorakan dalam kehidupan sehari-hari karena semua aspek kehidupan manusia membutuhkan ilmu pengetahuan yang memadai. Seseorang yang akan memasak tentu butuh bahan-bahan makanan. Bahan tersebut harus dibeli dengan uang. Uang didapatkan dengan cara bekerja. Suatu pekerjaan harus ditopang dengan ilmu pengetahuan. Itulah rangkaian kehidupan manusia terkait kebutuhannya pada ilmu. Dari sini bisa disimpulkan bahwa ilmu merupakan sarana untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Pengertian menuntut ilmu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ilmu diartikan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan, atau kepandaian tentang soal duniawi, akhirat, lahir, batin dan sebagainya. Kata ilmu itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yang berasal dari kata, alima ya'lamu, ilman. Alima merupakan kata kerja yang artinya mengetahui. Selanjutnya, Quraisy Shihab dalam buku Menyingkap Tabir Ilahi menjelaskan makna ilmu adalah suatu pengenalan yang sangat jelas terhadap suatu objek. Artinya adalah bahwa sesuatu yang digambarkan tersebut sangat jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan. Sebagian ulama menjelaskan bahwa ilmu secara istilah adalah ma'rifat atau pengetahuan, sebagai lawan dari al-jal atau ketidaktahuan. Menurut ulama lainnya, ilmu itu lebih jelas dari apa yang diketahui tentang segala sesuatunya.
Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya yang berupa keterangan dan petunjuk. Ilmu syar'i dan non-syar'i yang berbasis alam jagat raya dan fenomena sosial juga wajib dipelajari, sehingga tidak terjadi dikotomi. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan ilmu adalah kumpulan dari pengetahuan tentang sesuatu. Sementara yang dimaksud dengan menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh pengetahuan, dengan tujuan untuk mengubah seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, mengubah perilaku ke arah yang lebih baik sehingga seseorang tersebut memiliki kecakapan bukan hanya bersifat intelektual, melainkan juga yang bersifat sosial dan religius. Karena pada dasarnya dengan memiliki ilmu menjadikan seseorang mendapatkan jalan untuk mendapatkan kebenaran. Klasifikasi ilmu dilihat dari hukum mempelajarinya. Ilmu dibagi menjadi dua, yaitu ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Biasanya disebut dengan ilmu agama. Ada 3 unsur utama dari agama, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Seorang muslim wajib mengetahui ilmu yang berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam sehingga seorang muslim mampu memahami dan melaksanakan amalan yang benar dalam kehidupan sehari-hari, baik yang terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun yang terkait dengan manusia dan lingkungan. Seseorang yang memahami dasar-dasar Islam dan keesaan Allah, esensi dan sifat-sifatnya, atau tauhid, akan terhindar dari perilaku syirik. Seseorang yang mengerti dan memahami ilmu Al-Quran akan mudah baginya membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid, memahami arti dan kandungan isinya. Demikian pula seseorang yang mengenal Nabi Muhammad SAW, sunnah dan kehidupannya akan menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dalam kehidupannya. Ilmu fardu kifayah. Jenis ilmu yang fardu kifayah adalah ilmu yang apabila sudah ada dari sebagian muslim mempelajarinya, maka sudah gugur kewajiban muslim lainnya. Di antaranya, ilmu yang dibutuhkan manusia untuk urusan dunia, yaitu ilmu yang merujuk kepada ilmu-ilmu sains yang diperoleh melalui pengalaman, pengamatan dan penelitian seperti kedokteran, fisika, kimia, biologi, astronomi, geografi, antropologi, sosiologi, matematika, pertanian, ekonomi, dan lain sebagainya. Dari sudut pandang manusia, 2 jenis ilmu tersebut, baik yang fardu ain maupun fardu kifayah harus diperoleh melalui perbuatan secara sadar karena tidak ada ilmu yang bermanfaat tanpa amal yang lahir dari ilmu tersebut. Tidak ada amal yang bermakna tanpa ilmu. Ilmu-ilmu yang bersifat fardu ain menjadi dasar dan asas utama untuk ilmu-ilmu yang bersifat fardu kifayah. Karena tugas ilmu-ilmu yang bersifat fardu ain adalah menuntun manusia yang menuntut ilmu yang bersifat fardu kifayah agar tetap menjadi seorang muslim yang baik. Keutamaan dan kemuliaan ilmu menjadikan manusia memiliki keunggulan dari makhluk lainnya. Manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dengan ilmu yang dimiliki manusia unggul dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain sehingga manusia mampu menjalankan fungsi kekhalifahannya dengan baik dan benar. Hal tersebut tercermin dari kisah kejadian manusia pertama dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Surat kedua ayat 31-32 yang berbunyi. Artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya,
Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar. Arti dari ayat 31. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Arti dari ayat 32. Mengangkat derajat seorang manusia. Ilmu dapat mengangkat pemiliknya menjadi orang yang terhormat dan memiliki kedudukan. Semua itu dapat disaksikan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kehidupan seseorang yang memiliki ilmu akan berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Hidupnya akan lebih sejahtera secara materi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa ilmu mampu mengangkat derajat seseorang dalam Al-Quran Surat Al-Mujadalah surat ke-58 ayat 11 yang berbunyi, artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Warisan para nabi. Para nabi merupakan orang-orang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu yang dimilikinya, mereka mengajarkan kebenaran kepada manusia. Oleh karena itu, orang yang menuntut ilmu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tepatlah dikatakan sebagai para pewaris, yaitu para ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, artinya, dari Abu Darda R.A., Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi itu tidak pernah mewariskan dinar dan tidak pula dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka siapa mengambilnya, sungguh telah mengambil bagian yang besar. Hadis, riwayat Tirmidzi. Ilmu adalah imamnya amal. Sesungguhnya ilmu adalah imamnya amal karena setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus berpedoman kepada ilmu. Hal itu berarti bahwa setiap orang yang melakukan aktivitas dalam keseharian apapun bentuknya harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu agar terhindar dari kesalahan dan nilai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertolak. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa setelah menonton, like, komen, dan juga jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan loncengnya.